Nah, kawan pajak, jangan lupa ya untuk follow Halo kawan pajak, kembali lagi di CCPK, Cakap-cakep Pajak Kalbar. Cakapnya yang cakep-cakep, yang cakep kuy cakep-cakep. Nah, pada CCPK episode ke-8 hari ini, kita mau membahas tentang pajak pusat dan pajak daerah. Kawan pajak tahu nggak sih apa bedanya pajak pusat dan pajak daerah? Bagi yang belum tahu, tonton terus ya sampai habis. Nah, bagi yang udah tahu, tonton juga dong sampai habis, siapa tahu bisa menambah pengetahuannya lagi. Sebelum membahas lebih jauh, kita mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Stefani Jesslyn dari Tech Center Universitas Widya Dharma selaku host CCPK episode ke-8 kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat, Bapak Immanuel Daumara Saragi. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baik. Gimana kesan Bapak bisa hadir pada podcast CCPK kali ini? Luar biasa Pak nih. Biasanya saya cuma sebagai penonton, sekarang sebagai narasumber sini. Jadi luar biasa. Baik. Terima kasih. Udah siap Pak hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Ya, siap. Oke, baik. Oke Pak, di sini kita mau berbincang singkat nih mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Pasti kita udah sering dong dengar tentang pajak kan, tapi mungkin kawan pajak nih belum pada tahu gimana pembagian pajak kalau ditinjau dari lembaga pemungutannya. Baik, saya mau nanya nih Pak, apa sih pajak pusat dan pajak daerah itu? Ya memang benar Pak. Jadi memang masih banyak sekali ya kalau di luar itu salah menginterpretasikan pajak. Ada yang bilang misalnya bayar pajak kendaraan bermotor ya, itu komplainnya ke DJP. Nah itu kan berbeda. Nah jadi sebenarnya perlu saya jelasin juga, kalau pajak pusat dan pajak daerah perbedaannya itu tentu yang pertama itu dari pengelolanya. Nah, namanya pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota madya. Nah, kemudian jenis-jenis pajaknya ini apa aja sih jenis-jenis pajak pusat maupun pajak daerah ya? Karena saya dari Direktur Jenderal Pajak, saya akan coba membahas lebih banyak tentang pajak pusat. Nah, kalau pajak pusat itu setidaknya kamu mungkin sudah pernah dengar ya, kamu kan tadi memperkenalkan diri dari Tech Center, berarti sudah tahu lah namanya PPH ya, pajak penghasilan. Nah, itu pajak pusat. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai kalau kita beli barang-barang di mana nih, misalnya di toko gitu ya, yang toko yang sudah besar ya, PKP, dia kan terbitkan faktur, dia pungut 10% PPN. Nah, itu pajak pusat. Kemudian ada lagi pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Pernah dengar PPNBM? Pernah ya. Nah, itu kalau kita misalnya beli barang-barang dalam kategori mewah dari manufakturnya ya, nah, itu dikenakan PPN. Misalnya mobil, kalau kita beli mobil nih dari dealernya, kita dikenakan juga PPNBM. Di situ ada PPNBM-nya ya. Kemudian ada bea materai. Bea materai itu pajak pusat juga dikelola pemerintah pusat. Nah, sekarang kan ada bea materai ya, kamu udah tahu juga bea materai berapa sekarang bea materai? 10.000 ya. Iya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir itu ada PBB. PBB itu ada sektor P5L. P5L itu supaya tahu juga ya, P5L itu sektor perkebunan, perhutanan, kemudian pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian pertambangan panas bumi, kemudian pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya, makanya ada L-nya, makanya sektor P5L. Itu untuk pajak pusat. Nah, kalau pajak daerah apa? Ini tadi Fani nanya ke saya kan. Kalau pajak daerah itu yang dikelola oleh pemerintah daerah.
artinya yang melakukan pungutan, mengadministrasikan itu pemerintah daerah. Nah, contohnya tadi saya sebutkan pajak daerah itu ada yang dikelola di tingkat provinsi, ada yang dikelola di tingkat kabupaten atau kota madya. Untuk tingkat provinsi, bisa sebutin ada pajak kendaraan bermotor (PKP), kemudian ada bea, balik namanya juga atas kendaraan bermotor ya. Jadi sekali lagi kalau bayar pajak kendaraan bermotor itu bukan di DJP, itu maksudnya pajak daerah ya. Itu contohnya untuk pajak di pemerintah provinsi. Ada lagi sih lainnya, nanti kamu coba sambil googling nih supaya nambah wawasan juga ya. Kemudian untuk di tingkat kabupaten kota itu lebih banyak lagi jenis pajaknya. Nah, kalau kamu makan di restoran itu ada namanya pajak restoran, pajak rumah makan ya. Nah, jadi kan kalau kamu makan di restoran, kamu lihat di struknya itu ada 10% pajak restoran, 10%. Itu bukan PPN, bukan pajak pusat. Jangan kebalik-balik nih. Jadi ada yang mikir, jadi beda ya? Beda. Itu pajak restoran, itu dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten atau kota madya. Jadi pemerintah kota madya Pontianak gitu. Misalnya dia memungut pajak restoran, mengelola pajak restoran gitu. Kemudian ada lagi namanya pajak hotel. Kalau nginep di hotel tuh, nah itu kena pajak hotel. Jadi kalau udah kena pajak daerah, tidak kena lagi pajak PPN-nya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pajak hiburan, pajak parkir, banyak macam-macam. Jadi jenisnya yang perlu selain yang 5 tadi, untuk pajak pusat, biar itu masuk ke pajak daerah. Nanti lebih jelasnya bisa dicari, dipelajari sendiri ya di Google. Karena kalau kita bahas itu Fani ya, itu bisa 1 semester. Panjang ya kan. Kalau di kampus itu bahas 1 semester, kita kan nggak punya waktu banyak itu dong. Benar-benar. Jadi itu mungkin untuk pajak pusat dan pajak daerah. Jadi mudah-mudahan sekarang kamu udah tahu nih. Jangan nanti misalnya saya mau bayar pajak nih, kamu misalnya kamu tulis di IG Pajak Kalbar, saya mau bayar pajak mobil nih di mana nih. Itu salah. Ya, khususnya anggota tax center harus paham itu. Gitu mungkin ya. Baik, kan di Kalimantan ini dan di pulau-pulau lain tentunya banyak daerah-daerah kan. Apa setiap daerah itu pajak daerahnya sama tarifnya? Ya, jadi kalau tarif pajak daerah itu ditentukan oleh kepala daerahnya masing-masing. Ya, tentunya tidak selalu sama. Beda-beda ya. Tergantung dari kepala daerah masing-masing. Tapi tetap ada acuannya ada undang-undang yang mengatur itu. Artinya tidak boleh melebihi batasannya, tarifnya tidak boleh melebihi. Nah, pajak kan bersifat memaksa ya Pak bagi setiap warga negara. Kira-kira apa sih manfaat dari wajib pajak yang taat membayar pajak? Ya, ini pertanyaannya banyak sekali nih kita dapatkan ya. Iya, kadang kan kita suka ngeluh nih, kita bayar pajak tapi kita nggak ngerasain apa manfaatnya gitu. Nah, itu dia. Ini memang kebanyakan sih mengeluhnya seperti itu, ya kan? Mungkin termasuk Fani nih. Kita Fani udah bayar pajak belum? Sudah ya, berarti udah penghasilan. Berarti hebat dong berarti. Jadi kalau kita melihat manfaat langsung, mungkin kita tidak mendapatkan ya. Berbeda kalau kita bayar sesuatu, misalnya kita beli tiket untuk nonton bioskop, kita bayar, kita dapat manfaat langsung ya gitu ya. Iya. Kalau pajak kan tidak mendapat manfaat langsung. Nah, atau bayar kita untuk retribusi deh, misalnya kita masuk ke objek wisata, kita dapatkan manfaat langsung untuk masuk ke objek wisata tersebut. Kalau pajak enggak. Tadi kamu sudah sebutkan bahwa salah satu definisinya bersifat maksa. Ya, itu dia. Jadi memang tidak mendapatkan manfaat langsung, tapi ada manfaatnya nanti di kemudian hari. Contohnya, kamu tahu nggak kalau pajak itu merupakan komponen utama dari penerimaan negara yang muat di APBN. 70% dari penerimaan negara di APBN-nya 2022 itu berasal dari pajak. Nah, APBN itu digunakan untuk apa? Banyak. Pertama tentu pembangunan. Jadi kalau kita bicara pembangunan itu sumbernya dari APBN ya. Nah, kemudian sumber
APBN, 70% dari pajak. Berarti 70%-nya itu dari pajak gitu ya. Bangun apa aja? Bangun jalan, bangun infrastruktur ya, jembatan, bangun perkantoran pemerintah. Kemudian iya, bangun bandara juga, bangun banyak yang dibangun kan, itu fasilitas publik ya. Kemudian yang kedua pendidikan. Ya, kalau pendidikan tentunya ada dana, misalnya dana BOS, bantuan operasional sekolah, Itu dari itu dari APBN juga. APBN. Nah, kemudian tentu sumbernya 70% dari pajak tadi. Kemudian ada untuk kesehatan. Yang paling utama nih, vaksin. Kamu udah vaksin belum? Udah dong. Udah ya. Vaksin yang keberapa nih? Kedua. Belum Nah, booster. oh, belum booster. Waktu vaksin pertama dan kedua kamu dipungut biaya? Enggak. Tidak kan? Gratis. Nah, padahal membeli vaksin itu pasti pakai duit kan? Iya. Gak mungkin gratis dong ya. Pasti ada dananya. Atau mungkin bukan hanya pembelinya saja, prosesnya untuk mengamankan vaksinnya hingga sampai bisa disuntikan ke kamu itu kan ada biayanya. Tapi kamu mendapatkan dengan Gratis. Nah, biayanya dari mana? Dari pajak. Ya. Jadi salah satu fungsi pajak itu ya untuk pembiayaan vaksin, apalagi dalam pandemi sekarang ini ya. Jadi coba kamu sebagai anggota tax center, itu tugas kamu juga untuk memberikan penyuluhan nih kepada teman-teman di kampus ataupun keluarga bahwa bayar pajak itu manfaatnya banyak. Nah, satu tadi itu 3 ya misalnya. Belum lagi untuk BPJS ya kan? BPJS, jadi kamu untuk biaya rumah sakitnya tidak tinggi, gratis, bayar iuran kemudian kamu digratiskan ya. Gitu ya. Mungkin begitu ya Fani ya. Oke. Baik. Apa ada kolaborasi atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penerimaan pajak? Ya, jadi karena tadi disebutkan kalau 70% dari APBN itu penerimaannya ya itu dapat dari pajak, maka memang sudah seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu berkolaborasi dalam rangka apa? Supaya target yang telah ditetapkan di APBN itu bisa tercapai, target pajak itu. Karena bobotnya itu besar sekali, 70%. Jadi ini merupakan komponen yang cukup vital ya. Nah, kalau ditanya apakah ada kolaborasi, ada. Secara nasional sudah ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namanya optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah, perjanjian kerjasama. Di Kanwil di Provinsi Kalimantan Barat juga sudah berjalan. Itu sudah berjalan dengan kurang lebih ada 11 Pemda ya. Pemda yang sudah menandatangani PKS itu. Bentuknya perjanjian kerjasama optimalisasi pajak pusat dan daerah antara DJP, dalam hal ini diwakili oleh Kanwil DJP Kalimantan Barat dan kepala daerah dari masing-masing Pemda di Provinsi Kalimantan Barat. Sudah ada. Apakah ada tantangan? Pasti ada dong ya tantangan dalam upaya kerjasama ini. Iya. Tantangannya pasti ada. Apa aja gitu Pak? Tantangan ya. Jadi sebelumnya mungkin saya jelasin dulu sedikit mungkin ya untuk terkait dengan apa sih yang temanya, apa sih yang dilakukan dalam kerjasama itu ya. Baru kita bisa tantangan. Jadi kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu terkait pertukaran data antar wajib pajak. Kenapa? Karena kan wajib pajak itu kan banyak, ya kan? Wajib pajak itu sangat banyak dan kompleks. Jadi tidak bisa kita mengawasi wajib pajak itu berdiri sendiri-sendiri. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu punya kekurangan data atas wajib pajak yang diawasinya. Tadi saya sampaikan misalnya pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, misalnya pajak pajak kendaraan bermotor, ya kan? Pajak kendaraan motor. Kemudian mereka kemudian di pemerintah pusat ada PPH, pajak penghasilan. Misalnya Fani itu menyatakan di laporan SPT tidak punya mobil,
tapi ternyata kamu punya membayar pajak kendaraan bermotor, PKB, ya kan, pajak kendaraan motor di provinsi. Itu kan berbeda ya, saat kamu bilang di SPT tidak punya mobil, tapi ternyata punya nih. Nah, jadi di pajak itu tidak mengetahui nih, ternyata profilnya ini tidak punya mobil nih. Berarti nggak benar kan kamu laporin SPT-nya. iya. Untuk itu kita minta nih data-data dari pemerintah provinsi, dari Samsat, data pembayar pajak kendaraan bermotor, mobil. Setelah kita dapat, baru kita bisa membuat profil wajib pajak yang benar. Oh, ternyata ini punya mobil. Dia udah laporkan belum? Oh, berarti dia punya kemampuan sebenarnya, punya dana nih untuk beli mobil, tapi tidak ada penghasilannya, ya kan? Di mana penghasilannya? Itu nanti akan kita suratin. Ternyata Anda mempunyai mobil yang belum dilaporkan di SPT. Nah, dari situ kita akan dapat potensi pajak PPH, pajak pusat. Oh, ternyata belum bayar pajak atas penghasilannya, ya kan? Di satu sisi lagi untuk pemerintah daerah, misalnya tadi jenisnya untuk pemerintah daerah kabupaten kota itu pajak apa? Pajak restoran. Oke, pajak restoran. Itu pengusaha-pengusaha rumah makan, restoran itu kan bayar pajak ke pemerintah daerah itu dasarnya dari omset mereka. Omset yang mereka laporkan ke pemerintah daerah. Berapa nih omset mereka bulanan? Nah, pemerintah daerah kan tidak bisa memverifikasi dari satu sisi saja ya, dari wajib pajaknya. Nah, mereka perlu data pembanding. Pada saat yang bersamaan, si pengusaha rumah makan itu juga tentunya mereka melaporkan pajak PPH-nya, penghasilannya ke pemerintah pusat. Nah, itu yang jadi data pembanding untuk pemerintah daerah. Jadi kita membandingkan. Jadi untuk dibandingkan dan dicocokkan ya? Dicocokkan. Benar nggak sih kamu lapor ke pusat 100, kamu lapor ke daerah kok cuma 30 atau kebalikannya. Nah, jadi pertukaran data itu penting. Karena setiap instansi tidak bisa berdiri sendiri. Benar. Ya. Itu hanya salah satu contoh. Belum kita bicara ke nanti dengan bank sebagai lembaga yang mempunyai data-data keuangan dari semua wajib pajak, pertukaran data juga dengan pihak-pihak lain ya, mungkin pihak BPN, notaris, segala macam itu perlu. Jadi kita harus menggandeng semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak sehingga memang benar-benar nih wajib pajak lapor pajaknya benar. Nah, tadi dikatakan apa sih hambatannya ya? Iya, benar. Nah, hambatannya itu sebenarnya bukan hambatan ya. Kalau hambatan ini lebih ke kendala saja sih. Karena saya yakin, saya optimis bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu pasti inginnya memberikan memberikan yang terbaik lah. Iya. Jadi kalau tidak ada keinginan untuk tidak memberikan data, pertukaran data tadi itu, karena tujuannya sama-sama menguntungkan baik untuk pusat maupun daerah. Cuma ada kendalanya pertama karena ini menyangkut dua instansi besar ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama tentu peraturan. Kan kalau kita sudah bicara birokrasi, kita tidak bisa kalau untuk bertukar data itu tidak bisa minta dong data ini. Nah, kan tidak bisa seperti itu kan. Kita harus ada alurnya yang diikuti. Iya. Kalau Direktur Jenderal Pajak itu alurnya itu nanti ada peraturan Menteri Keuangannya. Pada saat membuka data, untuk memberikan data itu ada peraturan Menteri Keuangannya. Termasuk pada saat membuat kerjasamanya itu sendiri kita mengikuti pedoman dari peraturan Menteri Keuangan. Sementara Pemda pada saat akan melakukan kerjasama itu juga mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi mungkin ada beberapa mungkin tidak sinkron atau berbeda ya. Pada saat Pemda membuat kerjasama, mereka mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri, kita mengikuti peraturan Menteri Keuangan. Jadi ada perbedaan. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan, bisa diselesaikan. Kedua, kemudian pada saat bertukar data, kita mengikuti peraturan Menteri Keuangan, berarti kita membutuhkan izin dari Menteri Keuangan. Sementara Pemda itu lebih ke kepala daerah, bupati, gubernur, bupati, wali kota ya. Kemudian struktur di
Pemda itu kan besar ya. Artinya untuk masalah data, misalnya kita minta data apa nih dari kantor pajak, misalnya kita minta data IMB itu nanti di dinas mana, kemudian kita minta data data izin perkebunan dinas mana, kan berbeda-beda nih dinas-dinasnya nih. Nah, itu juga berpengaruh sama nanti masalah teknis di lapangan lah. Teknis di lapangan biasa kadang-kadang apalagi dengan situasi pandemik seperti ini ya, kita tidak bisa bertemu nih, ya kan? Kita tidak bisa berkumpul rame-rame bahas gitu. Dan kita hanya bisa seperti online aja. Mungkin kamu juga kuliah juga seperti Zoom ya. Karena kalau online itu kadang-kadang kesulitan ya untuk kadang ada diskusi yang tidak bisa tersampaikan ya. Tidak bisa tersampaikan, benar. Belum lagi kita cari waktu yang cocok juga kan. Benar-benar. Antara dari Pemda dan dari Kanwil, kapan nih waktu yang cocok nih. Nah, itulah kendala-kendala teknis seperti itu. Tapi sampai saat ini sih masih bisa teratasi. Gitu. Baik. Kan sudah dilakukan kerjasama. Kira-kira bagaimana hasilnya sejauh ini, hasil kerjasamanya? Hasilnya ya, kalau kita bicara hasil secara nasional itu bagus. Jadi potensi pajak dari kedua belah pihak, pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu naik dari hasil kerjasama seperti ini. Secara nasional yang paling bertambah itu pajak dari pemerintah daerah. Artinya data yang diberikan itu ternyata wajib pajak bayar pemerintah daerah itu lebih sedikit dari pemerintah pusat. Nah, jadi benefitnya lebih banyak diterima oleh pemerintah daerah. Nah, untuk di Kanwil Kalimantan Barat, berarti cakupannya provinsi Kalimantan Barat, saat ini sudah berjalan sampai dengan 11 Pemda ya. Nah, hasilnya kita sudah melakukan diskusi bersama, ada beberapa hal memang yang sedang kita proses. Artinya ada potensi-potensi pajak yang harusnya bisa didapatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kanwil ya, DJP Kalimantan Barat. Dan ini kan Kanwil DJP Kalimantan Barat itu kan ada 7 KPP dan 7 KP2KP ya. Jadi tidak hanya di Pontianak, Pontianak ada 2 nih, kamu udah tahu belum? KP Pontianak sudah tahu ya. KP Pontianak Barat, Pontianak Timur, kemudian ada KP pertama Kuburaya, ada KP pertama Sanggau, KP pertama Sintang, KP pertama Ketapang, KP pertama Singkawang. Belum lagi KP2KP. Berarti sudah sesuai rencana ini? Ya, sejauh ini masih on the track ya, masih sesuai rencana. Cuma karena memang ada situasi pandemik, memang ya kita maklumi lah karena situasi pandemik ini ya. Jadi koordinasi tetap berjalan, cuma sedikit agak terganggu lah ya, terkendala ya dengan pandemi. Karena situasi. Karena situasi. Apa harapan dari Bapak dengan adanya kerjasama optimalisasi penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ya, harapan saya sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, yang pertama, saya berharap tahun ini sebenarnya tadi kan ada 11 ya, 11 sudah kita kerjasama. Harapan saya tahun ini semua pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat itu bisa bekerjasama dengan DJP terkait optimalisasi pajak pusat, pajak daerah. Masih ada 4 lagi nih yang belum. Harapan saya tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah bekerjasama itu harapan saya kualitas kerjasama kita tingkatkan. Artinya dengan kualitas kerjasama yang kita tingkatkan berarti kita bisa lagi mengoptimalkan pertambahan dari pajak pusat dan pajak daerah itu sendiri. Realisasinya bisa terasakan di tahun ini. Itu harapan saya. Dan kemudian satu lagi nih, mungkin terkait dengan optimasi pajak pusat pajak daerah ini, Fanny. Ya, harapan saya ke kamu nih sebagai tax center ya, dan semua kawan pajak tax center khususnya di wilayah kerja Kanwil DJP Kalimantan Barat. Ya, harapannya agar semua anggota tax center itu dapat menjadi pusat informasi, memberikan informasi perpajakan, menyampaikan penyuluhan terbaru, supaya apa? Supaya meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak, baik
daerah kan, wajib pajak daerah. Karena kadang-kadang wajib pajak daerah tidak melakukan kewajiban membayar pajak bukan karena menghindar, tapi karena tidak tahu. Iya, Nah, tidak ini tahu tugas kita. informasi terbarunya ya. Iya, tugas ini nih, tax center nih untuk sebagai pusat informasi perpajakan buat masyarakat sekitar ataupun tidaknya lingkungan-lingkungan kecil aja, kampus ataupun di keluarga, di teman-teman sekitar terdekat ya. Iya, benar. Baik. Wah, nggak kerasa nih Pak, udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Iya. Jadi sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada closing statement atau kalimat penutup nggak dari Bapak? Ya. Untuk kawan pajak dan yang teman-teman lainnya nih. Ya, untuk kawan pajak sekali lagi saya menyampaikan, ya kawan pajak itu sebagai agent untuk pusat informasi perpajakan itu agar dapat menyampaikan informasi perpajakan kepada lingkungan sekitar, mulai dari kampus, kemudian keluarga ataupun masyarakat sekitar. Tentunya dimulai dengan mempelajari terlebih dahulu nih pengetahuan perpajakan yang benar, kemudian mengajak lingkungan sekitar untuk melakukan perpajakan dengan baik. Dimulai dari diri sendiri nih. Iya, benar. Ya, yang sudah punya penghasilan seperti Fani buat NPWP, kewajiban melaporkan SPT tahunan. Yang belum punya penghasilan, ya pelajarin dulu dong peraturan perpajakan, kemudian berbagi kepada yang lain, ya kan? Mengajak untuk melaksanakan kewajiban pajak. Benar, dan bantu kita dari Kementerian Pajak untuk menyampaikan informasi tersebut melalui mungkin memuat informasi di Instagram, ya kan? Jadi kita harus mengubah mindset kita. Mengubah mindset kita bahwa kita tuh bangga bayar pajak. Karena seperti yang tadi Bapak udah sampaikan di awal, dengan kita membayar pajak juga nanti manfaatnya balik ke kita sendiri. Benar. Tidaknya kalaupun tidak buat kita, tidak bisa untuk keluarga kita. Iya, mungkin benar. Saya ada yang bilang, saya nggak dapat, saya nggak pernah belum vaksin, saya nggak pernah sakit, tapi kita nggak tahu ntar orang sekitar. Iya, orang-orang yang sayang. Tapi kita tetap memanfaatkan jalan, infrastruktur, gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Noel yang sudah berbagi informasi kepada kawan pajak, kepada kita, dan juga telah bergabung bersama kami di CCPK episode ke-8 kali ini. Semoga Bapak sehat selalu ya. Amin. Kamu juga, Mani. Amin. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan CCPK episode ke-8 hari ini. Nah, kawan pajak jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Pajak Kalbar, mau di Instagram, di Facebook, Twitter, semuanya di @pajakkalbar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Tax Center kami di @taxcenterwd. Nah, jangan lupa juga dong untuk like, comment, dan subscribe akun YouTube ini dan nonton juga video-videonya untuk menambah pengetahuan tentang pajak lagi ya. Sekian dari podcast CCPK kali ini, saya Stephanie Jesslyn. Saya Immanuel Domaresaragi. Kami pamit izin undur diri dari podcast kali ini. Cakep-cakep Pajak Kalbar, cakepnya yang cakep-cakep, yang cakep kuy cakep-cakep. Bye-bye.